Barcelona menutup rangkaian pramusim mereka dengan hasil yang sangat meyakinkan. Dalam ajang Joan Gamper Trophy yang digelar pada Minggu 10 Agustus 2025 malam waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat, mereka menjamu Como 1907 di Johan Cruyff Stadium dan menang telak dengan skor 5-0. Pertandingan ini bukan hanya menjadi ajang unjuk gigi kekuatan Los Chules sebelum memasuki musim baru, tetapi juga menjadi panggung bagi beberapa wajah baru mereka, termasuk Marcus Rashford yang sedang menjalani masa peminjaman dari Manchester United. Sejak menit awal, Barcelona tampil dominan, menurunkan komposisi pemain yang cukup kuat meski laga ini berstatus uji coba. Di bawah Mister Joan Garcia dipercaya sebagai kiper utama, didampingi 4 bek Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsí dan Alejandro Balde. Lini tengah dikawal oleh Pedri dan Frenkie de Jong, sedangkan trio di belakang striker diisi oleh Lamine Yamal, Fermin Lopez dan Rafinha. Marcus Rashford diplot sebagai ujung tombak untuk menguji ketajamannya. Di sisi lawan, Como 1907 tidak datang hanya untuk melengkapi jadwal. Mereka menurunkan skuad utama yang terdiri dari Jan Butes di bawah Mister Gawang, 4 bek Alex Valle, Van der Breem, Markem dan Mergim Vaivoda. Lini tengah diisi oleh Martin Baturina dan Sergi Roberto. Sementara di sektor serang, mereka memiliki Ivan Monzon, Nico Paz, Jadon Adai, serta penyerang utama Anastasios Doufikas. Hasilnya, babak pertama benar-benar menjadi milik Barcelona. Gol pertama tercipta di menit ke-21 melalui aksi dari Fermin Lopez. Menerima bola di area tengah, Lopez melepaskan tembakan mendatar yang tak mampu dijangkau oleh kiper Jan Butes. Kepercayaan diri Barcelona semakin meningkat dan 14 menit berselang, Lopez kembali mencatatkan namanya di papan skor. Kali ini, ia mengarahkan bola lambung ke pojok kanan atas gawang, membuat skor menjadi 2-0. Euforia gol kedua belum mereda, Barcelona kembali menghukum Como. Hanya 2 menit setelah gol Lopez, Rafinha memanfaatkan umpan tarik dari Rashford dan mencetak gol tap-in. Skor 3-0 membuat Como semakin tertekan. Sementara Rashford mendapatkan kredit atas perannya dalam proses gol tersebut. Keunggulan Barcelona terus bertambah di menit ke-42. Lamine Yamal, winger muda yang tengah menjadi sorotan, mencetak gol mudah dari jarak dekat memanfaatkan asis Rafinha. Skor 4-0 bertahan hingga turun minum, memperlihatkan superioritas Barcelona di hadapan publik sendiri. Memasuki babak kedua, Barcelona tetap menguasai jalannya pertandingan. 4 menit setelah kick-off, Yamal kembali unjuk gigi. Menerima umpan Ferran Torres, ia melepaskan tendangan first time yang keras dan terarah, membuat skor berubah menjadi 5-0. Gol tersebut menjadi satu-satunya di babak kedua, namun sudah cukup memastikan kemenangan besar bagi tuan rumah. Meski pesta gol Barcelona menjadi sorotan utama, salah satu momen yang paling banyak dibicarakan justru datang dari Marcus Rashford. Penyerang asal Inggris ini memang menyumbang asis untuk gol Rafinha, tetapi ia juga mencatatkan kegagalan yang cukup mengejutkan. Pada menit ke-42, tak lama sebelum ditarik keluar, Rashford memiliki peluang emas. Bermula dari pressing cerdik Lamine Yamal di area pertahanan Como, bola kemudian dioper kepada Rashford yang sudah lolos dari kawalan bek. Setelah mengecoh kiper Jan Butes, Rashford tinggal menceploskan bola ke gawang kosong. Namun, tendangan kaki kirinya justru meleset tipis di samping tiang gawang. Reaksi para pemain Barcelona menggambarkan betapa tak percayanya mereka terhadap kegagalan tersebut. Rafinha menepok jidatnya, sementara Eric Garcia dan Fermin Lopez tampak terheran-heran. Sementara Rashford hanya sempat tersenyum tipis sebelum laga berlanjut. Momen itu menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan penonton, mengingat peluang tersebut hampir mustahil untuk disia-siakan. Rashford sendiri datang ke Barcelona dengan status pemain pinjaman dari Manchester United. Kepindahan ini terjadi karena ia tak lagi mendapatkan menit bermain reguler di klub induknya. Debut non-resmi Rashford bersama dengan Barcelona berlangsung saat melawan Vissel Kobe dalam laga uji coba. Ketika itu, ia hanya tampil 33 menit sebagai pemain pengganti. Gol perdana dalam balut seragam Barcelona ia ciptakan dalam menghadapi Daegu FC di laga pramusim lainnya. Karir Rashford dalam 2 musim terakhir memang diwarnai masa pinjaman. Musim lalu, ia dipinjamkan ke Aston Villa dan tampil dalam 17 pertandingan dengan mencetak 4 gol. Namun, penampilannya dianggap kurang konsisten sehingga tidak cukup meyakinkan Erik ten Hag dan kemudian Ruben Amorim yang datang menggantikan posisi pelatih. Situasi semakin sulit bagi Rashford setelah nomor punggung 10 yang selama ini identik dengannya diberikan kepada Matheus Cunha, rekrutan anyar dari Manchester United. Sejak Amorim mengambil alih kursi pelatih, Rashford hanya dimainkan dalam 6 kali di semua kompetisi. Padahal sebelumnya, ia adalah pilar utama lini depan United. Sejak debutnya pada 2015, Rashford sudah mencetak 138 gol dalam 426 pertandingan dan mempersembahkan 6 trofi untuk klub. Namun, perubahan taktik
persaingan ketat dan cedera membuat posisinya kian terpinggirkan. Kepindahan ke Barcelona diharapkan bisa menjadi awal baru bagi Rashford. Meski ada hambatan administratif yang harus segera diatasi, baik Rashford maupun Joan Garcia, kiper anyar Barcelona, belum dapat didaftarkan untuk kompetisi domestik karena klub saat ini melampaui batas gaji yang ditetapkan oleh La Liga. Barcelona optimis masalah ini bisa selesai sebelum pertandingan kandang perdana melawan Valencia pada 14 September mendatang. Bagi Barcelona, kemenangan 5-0 atas Como ini bukan hanya tentang hasil di papan skor, tetapi juga menjadi ajang pemanasan ideal menjelang musim baru. Mereka bisa menguji kombinasi pemain muda seperti Yamal dan Lopez dengan para pemain senior seperti De Jong dan Araujo. Permainan kolektif yang rapi, kreativitas di lini tengah, serta daya gedor dari sayap menjadi catatan positif. Namun, pelatih tentu juga akan menyoroti penyelesaian akhir beberapa pemain, termasuk Marcus Rashford, agar tidak terulang di laga kompetitif. Bagi Como, meski harus pulang dengan kekalahan telak, laga ini memberikan pengalaman yang berharga. Menghadapi tim sekelas Barcelona di ajang bergengsi seperti Joan Gamper Trophy bisa menjadi motivasi untuk memperbaiki performa jelang kompetisi Serie A.